Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan tiba juga waktunya buat gua untuk membahas AMD Ryzen 7000 series dengan 3D V-Cache-nya. Setelah sekian lama ditunggu-tungguin versi 3D V-Cache ini, akhirnya AMD merilis. Dan jujur aja ini perilisannya lumayan deket waktunya dari perilisan AMD Ryzen 7000 series itu sendiri. Dan untuk awal-awal perilisan ini yang baru dirilis ke Indonesia bahkan seluruh dunia, itu versi Ryzen 9-nya dulu ya. Jadi untuk Ryzen 7-nya itu menyusul nanti. Jadi yang ada di gua ini adalah AMD Ryzen 9 7950X3D, yang berarti ini adalah varian atau line up paling atas untuk AMD Ryzen 7000 series versi X3D. Nah, kalau gue harus menjelaskan spesifikasinya, si 7950X3D ini, nama yang cukup panjang ya, sebetulnya ini adalah CPU yang kurang lebih persis seperti AMD Ryzen 9 7950X. Bedanya apa? Bedanya ya ada 3D V-Cache-nya aja. Sebenarnya ada beberapa perbedaan sih gitu yang memang dituning sama AMD selain soal 3D V-Cache di dalam sini. Jadi untuk TDP-nya itu ratingnya sekarang turun dari 170 watt menjadi 120 watt. Dan untuk TJ Max temperaturnya sekarang ini bukan ada di angka 95 derajat Celcius, melainkan ada di angka 89 derajat Celcius. Poin menariknya, dengan TJ Max 89 derajat Celcius itu menandakan bahwa CPU ini akan berjalan lebih adem dan lebih efisien daripada 7950X. Tapi challenging-nya adalah di cooling. Karena ketika cooling kalian itu nggak bisa menahan suhu di 89 derajat, jadi dia udah bakalan langsung turunin performance-nya ketika kalian seharusnya melewati 89 derajat Celcius. Cuma tenang aja, prosesor kalian nggak akan ngelewatin temperatur 89 derajat Celcius. Jadi impact-nya langsung ke performance dan juga ke clock speed. Makanya untuk clock speed-nya juga di sini meskipun boost clock-nya sama ada di angka 5,7 GHz, tapi untuk base clock-nya ini sedikit lebih rendah, ada di 4,2 GHz karena menyesuaikan juga dengan rating TDP-nya. Yang berarti karena TDP-nya ada di 120 watt, karena TDP itu tidak menggambarkan konsumsi daya, maka soket power yang direkomendasikan sama AMD itu ada di angka 162 watt. Apakah package power yang nanti akan menyentuh segitu? Nanti kita akan lihat di bagian pengujian. Di dalam paket penjualannya juga kita nggak mendapatkan cooling bawaan sama sekali karena ini udah di atas 90 watt ratingnya. Dan yang menarik lagi juga dari 7950X3D ini dia masih tersedia Precision Boost 2. Lalu kalian masih bisa menggunakan Eco Mode. Jadi kalian masih bisa tuning ini menjadi TDP 65 watt atau PPT di 90 watt. Kurang lebih seperti itu. Kalau rekomendasi coolingnya sih AMD mengatakan rekomendasi coolingnya itu adalah all-in-one water cooling 280 mili. Tapi kalau misalkan pakai yang lebih tinggi itu lebih bagus. Untuk yang awam ini gua akan kasih tahu lagi kalau ini menggunakan soket AM5, yang berarti kalian perlu menggunakan chipset 600 series dari AMD dan ini hanya bisa menggunakan memori DDR5 ya. Lalu sekarang kita ngebahas untuk 3D V-Cache-nya. Apa yang berbeda dari 3D V-Cache ini? Tentu adalah di bagian L3 Cache. Karena untuk L3 Cache-nya ini ada di angka 128 MB. Ini cache yang gede banget dan ini konsepnya agak sedikit berbeda karena AMD kali ini bikin sisi X-nya itu jadi asimetrik. Jadi hanya satu sisi X aja yang terdapat 3D V-Cache. Nampaknya AMD masih sangat-sangat sulit untuk ngebikin 3D V-Cache ini menjadi dua sisi X di kanan dan kiri. Sehingga mereka mau nggak mau, meskipun ini udah varian paling tinggi, tetap masih satu sisi X saja untuk 3D V-Cache-nya. Kurang lebih seperti itu sih, selebihnya sebenarnya konsepnya masih sama seperti 5800X3D. Dan untuk pengujiannya, karena ini adalah review prosesor, maka semua benchmark itu akan menggunakan resolusi Full HD. Dan nggak semua data prosesor itu gue masukin karena testbed kali ini agak sedikit berbeda. Untuk GPU-nya gue udah ganti ke RTX 4080. Jadi yang dites ulang itu hanya Core i9 13900K-nya aja. Tapi sebagian data yang masih bisa dipakai untuk di-compare, gue akan compare juga dan gue masukin ke dalam benchmark. Kurang lebih segitu ya, kalian udah baca sendiri untuk testbed gue dengan metode pengujiannya itu seperti apa. Sekarang kita lihat aja performance dari Ryzen 9 7950X ini seperti apa. Oke, kita langsung mulai aja di Cinebench R23. Ini untuk AMD Ryzen 9 7950X3D.
itu dalam kondisi default ada di angka 35.500 sekian gitu deh. Ini masih ada di bawah tipis dari Core i9 13900K. Jujur aja karena gue belum pernah nyobain 7950X secara langsung, jadi gue belum tahu pasti skornya berapa, tapi kalau gue cari-cari di internet, harusnya 7950X itu kurang lebih skornya mirip-mirip dengan 13900K. Dalam kondisi Eco Mode, itu mengalami penurunan sekitar 5000 poin, yang berarti di sini Eco Mode udah punya impact kurang lebih sekitar di atas 10%. Jadi sebetulnya performance-nya udah kebuang cukup banyak ya, bisa dibilang, karena udah mirip-mirip dengan AMD Ryzen 9 7900X. Berikut adalah analisis dari grafik clock speed untuk AMD Ryzen 9 7950X 3D. Dalam kondisi default di sini untuk cooling yang gue gunakan itu dia bisa menghandle kurang lebih sekitar 4,7 sampai dengan 4,8 GHz all core. Ini kondisinya semua lagi menjalankan stress test Cinebench R23. Nah, pada saat menggunakan Eco Mode itu dia berada di bawah base clock-nya. Jadi memang sepertinya angka 90 Watt PPT itu nggak bisa mendapatkan clock speed all core sesuai dengan base clock dari 7950X 3D ini. Next kita cek untuk CPU temperaturnya. CPU temperaturnya di sini 7950X 3D cukup adem, bisa dibilang, dengan cooling yang sama semua di tes di sini. 7950X 3D yang gua tes itu belum mencapai angka TJ Max-nya di angka 89 derajat Celcius, yang berarti memang di sini performance-nya udah bisa keluar semua. Sementara ketika menggunakan Eco Mode itu suhunya memang bakalan adem banget karena ya cuma 90 watt dan gue pakai water cooling 360 mili. Berbeda jauh dengan Core i9 13900K karena dia ada di level 253 watt saat kondisi load all core, maka dari itu suhunya tentu akan mencapai TJ Max di 100 derajat Celcius. Dan yang membedakan lagi adalah di sini dengan 7900X dan lain sebagainya, itu suhunya mereka cenderung lebih tinggi dan lumayan jauh jadinya. Jadi terkesan 7950X 3D ini jadi kelihatan adem banget. Lalu untuk CPU package power, meskipun di sini PPT-nya ada di angka 162 watt untuk 7950X 3D, tapi untuk CPU package power-nya masih ada di level 144 watt aja. Jadi nggak berbeda jauh dengan rating CPU yang 105 watt seperti Ryzen 7 7700X. Jadi kenapa AMD nggak kasih rating 105 watt aja ya untuk si 7950X 3D ini? Dan kalau Eco Mode itu tentu dia cuma memakan sekitar 90 watt aja. Ini berbanding jauh banget dengan 13900K. Meskipun performanya beda tipis, tapi kalian bisa lihat di situ bahwa di sini selisihnya bisa mencapai 100 watt lebih. Lalu untuk pengujian encoding video di Handbrake ini untuk Core i9 13900K masih sedikit lebih unggul, selisih sekitar 7,5 fps dari 7950X 3D. Dan kalau kalian memang ingin CPU-nya jauh lebih hemat daya, kalian bisa menggunakan Eco Mode karena menurut gua masih nggak terlalu berbeda jauh sih, ada di sekitar 12 fps aja selisihnya untuk menggunakan Eco Mode ini. Selanjutnya adalah Blender. Untuk Blender di sini AMD Ryzen 9 7950X 3D sedikit lebih unggul, cuma selisih 2 poin aja, 2 sampel per menit dari Core i9 13900K. Mungkin di sini L3 cache juga masih cukup kepake, dan kalau kita turunin clocknya memang itu posisinya baru ada di bawah dari Core i9 13900K apabila kita menggunakan Eco Mode. Lalu untuk pengujian Adobe Premiere untuk ekspor ke 1080p dari 4K, 7950X 3D di sini posisinya masih ada di bawah 12900K ataupun 13900K. Selisihnya emang nggak begitu jauh, tapi ini memang permasalahan dari optimization aja untuk softwarenya. Dan lagi pula untuk Adobe juga kan udah tersedia untuk GPU rendering atau GPU export melalui CUDA ataupun OpenCL. Dan kita masuk ke benchmark gaming aja, karena memang X3D sebenarnya jagoannya harusnya ada di gaming. Ini adalah Valorant. Untuk low preset dan semuanya adalah resolusi Full HD. Untuk AMD Ryzen 9 7950X itu ada di angka 832 fps, bahkan Eco Mode-nya masih jauh lebih kencang daripada Core i9 13900K. Selisihnya di sini udah mencapai angka 100 fps dan fps-nya benar-benar tumpah-tumpah banget di sini untuk Valorant.
Next yaitu adalah Hogwarts Legacy. Dengan ultra preset gue nggak aktifin ray tracing ataupun DLSS di sini ya, karena ini adalah benchmark CPU. Untuk 7950X 3D di sini selisihnya nggak begitu jauh dari Core i9 13900K. Dan apabila kita menggunakan Eco Mode, ini drop FPS-nya juga jadi lumayan berasa. Ya berasanya kayak nggak terlalu signifikan gitu, terkecuali memang game yang super ringan seperti Valorant. Lalu Far Cry 6 bahkan di sini 13900K masih unggul, jadi nggak kelihatan banget untuk X3D ini seperti waktu eranya 5800 X3D. Mungkin akan kelihatan banget apabila menggunakan RTX 4090, tapi siapa pula yang menggunakan 4090 di resolusi Full HD, pasti mainnya di 4K. Dan kalau maininnya di 4K itu juga bakalan udah nge-scaling lagi dan jadinya bedanya bakalan tipis-tipis juga. Selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider di sini 7950X 3D unggul lumayan jauh ketimbang Core i9 13900K. Di sini untuk Shadow of the Tomb Raider bahkan FPS-nya udah mencapai angka 300, jadi game AAA zaman sekarang kalau PC-nya memang super high-end seperti ini, main di Full HD udah bisa di 240 Hz cuy. Selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Gak ada perbedaan di game ini, lagi-lagi ya scaling di GPU itu udah bener-bener penting banget sebetulnya di zaman sekarang. Segini gue udah menggunakan resolusi Full HD yang dimana udah bakalan lebih cenderung ke CPU bound. Apabila kalian menggunakan resolusi lebih tinggi daripada ini, tentu perbedaannya akan semakin gak terasa lagi. Selanjutnya adalah Deathloop. Untuk Deathloop di sini 7950X 3D benar-benar berimbang dengan Core i9 13900K. Lagi-lagi nggak begitu terasa. Dan apabila kalian menggunakan Eco Mode di sini baru kelihatan 7950X 3D jadi berasa pelan. Tapi kalau kita bicara soal CPU package power apabila lagi bermain game, di sini 7950X 3D emang cuma memakan daya sekitar 85 Watt aja. Ini berbeda jauh banget dari Core i9 13900K. Dengan performance yang kurang lebih imbang dan di beberapa game bahkan lebih unggul, jadi gue bisa bilang 7950X 3D ini unggul di kemampuan gamingnya. CPU tersebut nggak memakan daya terlalu besar seperti Core i9 13900K. Jadi menurut gue memang ini sebagai CPU gaming ya memang bagus, hanya saja ini ada di level yang terlalu tinggi untuk harganya. Lalu selanjutnya adalah performance per watt. Performance per watt 7950X 3D di Eco Mode di sini masih tetap bisa mengungguli dari AMD Ryzen 9 7900 polos yang sebelumnya. Jadi sebetulnya efisiensinya sangat bagus, tapi dengan kehilangan performance di atas 10% tadi, menurut gue lebih ideal apabila kalian menggunakan kondisi default aja. Karena kondisi defaultnya pun performance per wattnya itu masih ninggalin semuanya, bahkan ninggalin 13900K. Hampir setengahnya, hampir 2 kali lipatnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan. Untuk harga di Indonesia, jujur aja saat gue syuting ini, gue belum tahu harga di Indonesianya berapa. Tapi yang pasti ini harganya masih termasuk tinggi. Dan gue bisa bilang ini adalah sebuah improvement yang sangat-sangat menarik dari AMD, terutama di bagian efisiensinya. 3D V-Cache tentu membantu untuk skenario gaming, tapi ini akan amat sangat spesifik untuk di resolusi Full HD misalnya, karena nanti scaling ke GPU-nya ketika di resolusi tinggi tentu udah nggak akan berasa lagi. Apalagi semisalkan kalian memang udah menggunakan GPU yang memang super power seperti 4080 atau 4090, scalingnya itu udah nggak bakalan kelihatan lagi apabila dibandingin dengan 13900K. Tapi apabila kita bandingin dengan 13900K, 7950X 3D ini tentu punya improvement di bagian efisiensi yang dimana powernya jauh sekali dengan 13900K. Dan secara performance multicore pun sebetulnya 7950X 3D masih bisa diandalkan meskipun masih di bawah dari Core i9 13900K. Dan kalau gue pribadi, apabila kalian memang incerannya CPU-nya high-end, sebetulnya gue masih bisa lebih merekomendasikan AMD Ryzen 9 7900 polos, atau mungkin kalau mau core-nya banyak ya 7950X aja. Tapi kalau misalkan kalian memang benar-benar ngincer FPS yang tumpah-tumpah, terutama di game-game e-sport seperti Valorant, ya memang nggak ada pilihan lain seperti versi X3D yang satu ini. Jadi sebenarnya posisinya agak sedikit membingungkan jujur aja menurut gua untuk Ryzen 9 7950X 3D. Tapi apakah ini bisa dibilang CPU gaming paling kencang saat ini? Ya jelas bisa, karena lebih kencang dari 13900K untuk performance gamingnya. Meskipun ya memang ternyata tidak sejauh itu. Karena ya lagi-lagi scaling GPU-nya sekarang
udah pada kenceng-kenceng untuk GPU-nya. Apalagi kalau misalkan main di resolusi rendah yang memang udah pasti bakalan kena GPU bottlenecking juga. Oke, kira-kira menurut kalian gimana? Komen aja di bawah menurut kalian gimana untuk Ryzen 9 7950X3D ini. Apakah kalian tertarik? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.